Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan mengenai tentang menampilkan data dari database MySQL di PHP. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok anggota saya. Yang pertama yaitu Raihansa Dwi Kusuma, yang kedua yaitu Melki Ardiansah, yang ketiga yaitu Saka, yang keempat yaitu saya sendiri Nur Safitri, dan yang terakhir itu ada Nur Khofifa. Baiklah, penjelasannya bisa ditonton setelah ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PHP sebelum masuk ke codingan. PHP singkatan dari Hypertext Processor, sedangkan pengertian dari PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan dalam pembuatan website bersama dengan CSS dan HTML. PHP mengubah website dari statis menjadi lebih dinamis dan mengubah konten serta fungsi website yang lebih interaktif untuk keperluan user. Nah, selanjutnya yaitu database. Database itu pengertian database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Nah, selanjutnya sebelum memasuki membuat codingan insert, kita harus membuat dulu database-nya, yaitu database barang. Pada codingan di atas dapat kita temui yaitu koneksi. Koneksi ada pada DB host, DB user, DB pass, dan DB6. Nah, terus selanjutnya yang kita temui yaitu created table. Created table yaitu untuk membuat table pada database. Dan selanjutnya itu yang kita temui adalah input data. Dalam input data, fungsinya itu menginput data untuk database. Nah, inilah gambaran output codingan insert. Output dari codingan insert apabila berhasil, maka muncullah database seperti ini di PHPMyAdmin, dan muncul tulisan the salad table has been successfully created. Dan apabila gagal, maka pada database PHPMyAdmin tidak terkoneksi dan tidak muncul tulisan success atau error. Di sini saya Melki Ardiansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang MySQL fetch array.php, yang dimana di sini codingan dari tersebut ini MySQL fetch array.php ini merupakan salah satu fungsi dari array, yang mana kita bisa menggunakan numeric atau asosiatif untuk menampilkan sebuah data tersebut. Nah, dimana di sini dia terdapat koneksi untuk menyambungkan ke database MySQL kita, dan di sini juga terdapat select yang dimana nanti akan muncul pada table produk, yaitu ada ID produk, tanggal transaksi, harga, kuantitas dari nama database sales tersebut. Nah, kemudian di sini ini merupakan HTML yang dimana dia akan membuat sebuah tampilan dari table yang akan menghasilkan sebuah inputan. Selanjutnya di sini ini merupakan asosiatif yang dimana dia menggunakan variabel. Jadi dia akan menampilkan sebuah data inputan tersebut. Dan ini hasilnya. Nah, ini ada ID produk, tanggal transaksi, harga, dan kuantitas. Sekian penjelasan dari saya mengenai MySQL fetch array.php. Melanjutkan keterangan dari rekan saya, menampilkan data tabel database MySQL dengan fungsi MySQL fetch assoc. Oke. Seperti telah disampaikan sebelumnya, fungsi ini sama dengan fungsi MySQL fetch array. Hanya saja array yang dihasilkan hanya berbentuk asosiatif array. Array dengan key berupa nama field dari
tabel atau temporary field. Lanjutkan contoh sebelumnya. Untuk menggunakan fungsi ini kita hanya perlu mengubah fungsi dari MySQL fetch array menjadi MySQL fetch assoc sebagai berikut. Oke, penjelasannya sama seperti sebelumnya. Hanya saja pada baris ke-29 kita mengubah fungsi MySQL fetch array menjadi MySQL fetch assoc. Selanjutnya yaitu menampilkan data tabel MySQL dengan fungsi MySQL fetch row. Nah, sebenarnya fungsi ini juga sama dengan fungsi MySQL fetch array yang sebelumnya. Hanya yang membedakannya terletak pada bentuk array yang dihasilkan hanya index array atau dengan key yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, contoh penggunaan query ini sama dengan contoh sebelumnya. Hanya saja kita ubah fungsi fetch assoc di sini menjadi MySQL fetch row dan kita akses field berdasarkan indeks, bukan nama field. Selanjutnya yaitu dapat kita lihat output dari MySQL fetch row.php, di mana memiliki fungsi menampilkan data dengan key numerik atau dengan kunci numerik. Sama seperti pada fungsi MySQL fetch array, bedanya pada baris ke-23 pada PPT kami menggunakan fetch row, sedangkan yang sebelumnya yaitu menggunakan fetch assoc dengan memanggil nama field berdasarkan indeksnya. Saya Rehan Dwi Kusuma ingin menjelaskan tentang codingan temporary fetch PHP. Maksud dari temporary fetch PHP ini adalah harga dikali kuantitas. Yang membedakan antara codingan assoc array yang dimana codingan temporary fetch ini terdapat variabel SQL yang memilih atribut-atribut seperti ID, tanggal, harga kuantitas dikali, terus maksud akses ini adalah dikali total bayar, yang dimana menginputkan hasil total bayar dari atribut tersebut. Maksud from sales ini memilih tabel dari sales yang nantinya inputannya seperti ini. Ini yang dimaksud dari output temporary fetch